الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin ibu bapak saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita disuguhi dengan materi yaitu bulan Muharram. Hadirin, besok hari Selasa maghrib itu 1 Muharram. Jadi kita ketemu besok Ahad, Senin, Selasa, maghrib itu sudah miliknya 1 Muharram. Perubahan dari Dzulhijjah menuju ke Muharram. Mari kita lihat surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 36. Ayat 36. Nggih. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi semua, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah di sisi Allah jumlahnya 12. Kenapa kok 12? Hadirin, Allah sudah menskenario, mensetting secara proporsional. Begitu Allah menciptakan benda-benda langit dan benda bumi, sekaligus di sana berbarengan dengan itu terjadinya waktu. Dalam 1 tahun menjadi 12 bulan. Dalam 1 hari 1 malam 24 jam. Dalam 1 jam terdapat 60 menit. Dalam 1 menit 60 detik. Itulah ketetapan Allah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan benda-benda langit dan benda bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Terdapat bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab berdiri sendiri. Hadirin, timbul pertanyaan, mengapa 3 kok gandeng? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gandeng. Sebab itu pelaksanaan ibadah haji, baik yang berangkat maupun pulang, supaya tidak terjadi peperangan, begitu. Karena bulan haram dilarang untuk ngangkat senjata. Haram itu artinya 1 bulan atau tempat itu dihormati, dimuliakan. Haram arti yang kedua terlarang. Apa maknanya ini? Kalau hidup kita ini semakin banyak menjauhi barang yang dilarang oleh Allah, insya Allah hidup kita menjadi mulia. Karena haram arti yang lain yaitu mulia. Tanah haram, tanah itu mulia. Bulan haram, bulan itu mulia. Masjidil Haram, masjid itu mulia. Sekaligus banyak larangan di sana. Subhanallah. Itu arti makna haram. Jadi besok kita disuguhi Selasa maghrib itu miliknya pergantian bulan dari Dzulhijjah menuju ke Muharram. Hadirin, persoalannya adalah di bulan Muharram itu sama Sultan Agung yang dari Jogja digeser menjadi Suro.
Kalau suro di sini namanya full syirik. Subhanallah. Hadirin, sebelum tahun 2000, jamaah haji kita yang berangkat menuju ke tanah haram ke Mekah, kalau konangan bawa jimat, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, kalau konangan di sana jimatnya dirampas, semuanya dikumpulkan, diobong di depan mereka sebelum mereka menginjakkan kaki ke tanah suci. Sekarang ini beda. Klausul hukumnya Saudi beda, tambah kereng. Siapa yang ketahuan bahwa jimat, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf, orangnya dicatat, boleh melakukan haji, yang boleh pulang kopernya. Habis hajian ini disembelih. Serius ini. Habis hajian ini disembelih. Yang boleh pulang kopernya tok. Orangnya disembelih. Allahu Akbar. Tapi dunia tidak ada yang bengok-bengok. Sebab itu ketentuan di tanah haram. Allahu Akbar. Coba aturan ini kalau dibawa ke Indonesia, terutama Pulau Jawa, mulai bulan Muharram, dina Rebo, berapa puluhan ribu, ratusan ribu yang ngelarung sesajen. Apa gak disembelih kabeh pretel? Gak sido nyoblos pemilu tanggal 14 Februari. Allahu Akbar. Itulah Saudi, kereng, betul kereng. Tapi dalam hal penegakan tauhid, teologi, dok kene, dok kene. Payungnya Pancasila kok, ya toleransi, full toleransi. Akhirnya timbul namanya Islam Nusantara, segala macam, full toleransi. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, insya Allah sudah saya cek di kalender. Iya, kemarin sholat Idul Adha-nya beda. Yang Muhammadiyah Rebu, yang NU Kemis, yang Islam Aboge Jumat. Tapi begitu masuk 10 Muharram wayai poso, lu bareng. Allahu Akbar. Insya Allah tahun depan 2024 tidak ada halangan. Budale selegende, berangkatnya selegende, tapi mari ini bareng insya Allah untuk tahun depan. Selegende mana? Nanti bareng 2025 itu bareng. Hadirin, jadi sesungguhnya Allah menciptakan bilangan bulan sebanyak 12. Kenapa kok 12? Ini betapa maha dahsyat dan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka pembagian rizki. Hadirin, matahari itu tidak kemana-mana, ya di sini tok, di sini. Bumi yang berputar, matahari cuma begini tok. Hanya matahari bergeser ke selatan 3 bulan, nanti balik lagi 3 bulan, 6 bulan. Ke utara juga begitu. Ini menyebabkan ada musim. Ketika ke selatan, di situ musim penghujan, rizkinya buat petani, baik padi maupun tambak, udang, bandeng dan seterusnya. Tapi begitu bergerak ke sisi utara, buat rizki para petani bagi yang tembakau sama garam dan yang lain. Ini pembagian rizki. Allahu Akbar. Ada musim dingin sama musim musim panas. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Sejak kapan Allah menciptakan yang namanya bulan sebanyak 12 dalam setahun? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan benda-benda langit dan benda bumi, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 itu terdapat 4 bulan haram. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus, itulah ketetapan agama yang jejak, tidak bengkok. Allahu Akbar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu kalian wahai umat manusia, jangan sekali-kali berbuat zalim di bulan yang salah satu 4 itu, terutama wong Jawa sing gak santri. Allahu Akbar. Ada apa wong Jawa sing gak santri? Hadirin, orang Jawa yang tidak dibimbing oleh agama
ada 3 bulan yang dianggap sial. 1 Muharram, yakni Syura. Allahu Akbar. Ada apa Syura? Mereka tidak berani meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah. Katanya sial. Tidak ada barang sial itu. Mereka harus ngelarung sesajen. Kenapa? Sebab Nyai Loro Kidul wayahe mantu, mereka bowo kepada Nyai Loro Kidul. Ini kan satu perbuatan yang tidak pakai kurikulum, ngawur. Selain Suro, di situ ada Selo. Selo itu berbarengan dengan Dzulqa'dah. Selo, wong Jawa pinter otak-atik matuk. Selo sesele Allah. Dinamakan sial. Termasuk Selo. Ya tidak mantu, ya gak buka terop, ya gak peletakan batu pertama. Berikutnya yang terakhir, wong Jawa katutan teko Timur Tengah, Rebo Wekasan, Rebo yang keempat bulan Safar. Allah menurunkan ribuan balak, katanya, tapi katanya tidak ada barang sial itu. Subhanallah, tidak ada sial itu. Sial itu dari Anda sendiri. Allah menciptakan waktu, tidak ada waktu sial itu. Dimensi waktu sial itu tidak ada. Manusianya yang bikin sial itu. Ada hadis mengatakan la tasubud dahra. Jangan sekali-kali Anda mencaci yang namanya waktu. Fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah menguasai waktu. Jangan mencela waktu, termasuk weton, tidak ada. Allahu Akbar. Paun, ada saudara Anda yang mau besanan, ketepaan Rebo Kliwon, mereka tidak mau karena itu pas wetonnya, apalagi dari arah selatan, mereka tidak mau. Ini akidah yang koclok, akidah yang keliru. Subhanallah. Maunya apa? Pak Uun, sing gak cocok wong Jawa sial itu dina Sabtu karo Minggu. Kok ngono Pak? Sebab pergadian tutup. Iya. Gak iso utang. La tasubud dahra. Jangan pernah mencaci yang namanya sial. Berikutnya hadis Rasulullah, la adwa. Tidak ada sial. Wala tayra, wala tira. Tidak ada burung yang menjadi sial. Dulu orang Arab kalau mau berangkat nagih utang atau berangkat kerja atau berangkat menemui seseorang, itu di depan pintu rumah itu ngecolo burung satu. Kalau burung ini terbang ke kanan, maka dia terus berlanjut. Tapi kalau terbangnya belok ke kiri, maka dia wurung. Padahal wis kadung colonoan mediti, gak sido. Ini namanya tiro, toiro. Burung dipakai standar untuk kesialan. Sukses apa tidak tergantung burung itu tadi maburnya kemana. Jelas ya. Ini ditiru wong Jawa. Iya. Berikutnya ya, wala safaro. Tidak ada sial di bulan Safar, tidak ada. Wala hamma. Tidak ada sial gara-gara ada burung hantu, tidak ada. Lu burung hantu menjelang subuh Paun mau berangkat. Iya. Budine sapa ya sing mati? Iya. Tidak ada. Allahu Akbar. Semuanya itu tidak ada. Itu semua mitos, kepercayaan palsu. Mitos adalah percaya sambil menutup mata, tidak mau tahu tentang arti sebenarnya. Itulah mitologi, mitos. Ya, subhanallah. Hadirin, jenengan sekarang disuguhi mitos dalam arti waktu itu ditampilkan oleh Nabi Musa atau mereka hidup sezaman dengan Nabi Musa. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat kita ini 130. Bertahun-tahun dan kekurangan
buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan kami Allah telah mengambil tindakan menghukum Fir'aun dan konco-konconya bis-sinin, beberapa tahun lamanya tidak turun hujan. Kami hukum. Bukan sial, bukan gara-gara telat sungai Nil tidak diberikan sesajen, bukan. Bis-sinin, beberapa tahun lamanya. Berakibat wa naqsim minats tsamarat, gagalnya panen terutama buah-buahan, la'allahum yatadzakkarun, agar yang demikian itu, la'allahum yatadzakkarun, agar yang demikian itu kata Allah, Fir'aun dan bala tentaranya dan konco-konconya bisa mengambil pelajaran. Kenapa bertahun-tahun kok tidak turun hujan? Berakibat kepada gizi, berbagai macam buah-buahan termasuk gandum tidak bisa tumbuh berkembang, termasuk air sungai Nil surut. Begitu, sebab sumber pokok dalam kehidupan adalah air. Hadirin, begini nih, Fir'aun dan konco-konconya malah ngamuk. Mereka tidak bisa ngambil pelajaran, malah ngamuk. Sing diamuk sapa? Orang beriman. Allahu Akbar. Sing diamuk orang beriman. Lanjut 131. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Faida ja'athumul hasanah, ketika mereka memperoleh panen raya, qalu lana hadhihi, ini semua hasil kerja keras kami. Wa intusihum sayyi'ah, manakala mereka memperoleh kesialan, gagal panen, yattayyaru bi Musa wa ma'ahu, ini semua gara-gara adanya orang beriman di bawah bimbingan Nabi Musa dan jamaahnya dan konco-konconya. Kalau sial Nabi Musa kepotokan, kalau gagal panen. Tapi kalau baik panen raya, mereka mengatakan ini semua gara-gara kerja keras kami. Allahu Akbar. Ono potongane kaya ngene ada, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Loh, kenapa daerah sini kok terjadi pagebluk? Banyaknya penyakit. Allahu Akbar. Ada tokoh mengatakan, kamu telat tahun ini tidak ada sesajen. Sama dengan ini, sama dengan ini. Atau ini gara-gara musola Muhammadiyah berdiri di sini, akhirnya menjadi sial. Sama dengan ini, sama. Jadi Nabi Musa itu kepotokan. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ini kan namanya pandangan subjektif. Gawe sakarepe dewe, seperti itu gambarannya. Kata Allah, enggak, bukan begitu. Innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya yang namanya sial dan berhasil itu disebabkan karena sistem aturan yang kamu pakai sendiri. Kalau kamu baik 5 plus 5 itu 10. Kalau 5 minus 5 pasti 0. Itu sistem yang berjalan. Itu kalian lakukan. Semua rumus itu dari Allah. Tapi kalian mabuk kepayang, hanya melek satu mata. Ketika sial, Nabi Musa kepotokan. Hanya seperti itu gambarannya. Ya, 132, lanjut. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha. Subhanallah. 132. Dan mereka, yakni pasukan atau jamaahnya Fir'aun, mereka berkata kepada Nabi Musa, bukti apapun yang kau bawa kepada kami
untuk menyihir kami, kata mereka. Jadi Nabi Musa itu penyihir, kata mereka. Kami tidak akan beriman kepadamu apapun bukti yang kamu berikan, termasuk dari Tuhanmu yang namanya Allah. Apapun kami tidak akan beriman, sebab itu sihir buatmu, pandai-pandainya kamu untuk mensihir kami. Begitu. Hadirin, di sini sudah ada dua tingkat. Satu, oleh Allah kelompok Bani Israel di kelompok Kipti. Bani Israel itu kelompoknya Nabi Musa, jamaahnya Nabi Musa, penduduk asli yang dulu pindah dari Yerusalem ke Mesir. Nah, percampuran dua kelompok inilah antara penduduk Kipti, penduduk asli di bawah bimbingan Fir'aun, dan satunya di bawah bimbingan Nabi Musa, ini kumpul dalam satu daerah. Hadirin, kelompok di bawah bimbingan Fir'aun laknatullah itu ngomong, wahai Nabi Musa sama dulurmu kakakmu Harun, bukti apapun kami tidak akan beriman kepada dirimu, sebab kamu tukang sihir. Jadi Nabi Musa itu dituduh menjadi sihir. Jadi pertama, tidak turun hujan, hukuman. Dua, mereka tambah ngawur, Nabi Musa kepotokan. Tiga, Allah bertindak lain. Sekarang tiga, pesnelengnya naik. Kalau dulu tidak turun hujan, sekarang tidak. 5 bareng hukuman Allah, 5 bareng dari situ. Bagaimana mereka? Apa masih nuduh Nabi Musa? Yes, 133. Farsalna alaihim tufan, kami kirimkan kepada mereka tofan, angin ribut. Hadirin, jenengan tahu lewat media TV, angin tofan ribut ini melulu lantakkan, mohon maaf, banyak tertimpa atau ditimpakan oleh Allah di perkampungan salib Amerika, Eropa. Banyak ditimpakan oleh Allah di sana. Subhanallah. Termasuk India yang mempercayai sapi sebagai Tuhan. Begitu. Allah mengirimkan tofan. Ya. Tofan, banjir, angin ribut, wal jarod, subhanallah. Wal jarod, belalang. Jangan kalau ngasih nama anak putu lanang Muhammad Jarod, berarti Muhammad belalang. Jarod itu belalang, Pak. Dulu ada wali kota dari Blitar namanya Jarod. Wal kummala, kutu, kuman. Sekarang kuman. Boleh jadi COVID-19. Wal kummala. Wadhafadi, katak. Wadam. Yang kelima wadam. Seluruh air yang ada di bumi Mesir seluruhnya berubah warna menjadi darah. Allahu Akbar. Angin tofan. Allahu Akbar. Pertama angin tofan, berikutnya belalang, berikutnya kutu, berikutnya katak, berikutnya kelima dam, darah. Ayatim mufassalat, itu sebagai bukti-bukti yang jelas dari Tuhan. Fastakbaru, namun mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah bagian kaum yang mujrim, berdosa. Termasuk ibu, bapak, saudara, jangan ngasih nama anak mujrim. Walaupun dari Al-Quran, mujrim itu korak terminal. Mujrim, pendosa yang terus menerus. Sopo baun arane arek iki Ahmad mujrim, gantiin ojo mujrim. Mujrim itu korak, pendosa, ya subhanallah. Ada 5 dikekno barang dari situ.
Pak Uun, kalau 5 ini bareng tadi situ, kira-kira penduduk Mesir dadi apa kira-kira? Kira-kira. Denger-denger apa tambah seneng? Hadirin, dikasih satu saja tidak turun hujan mereka sudah sambat. Sekarang 5-5-nya diberikan jadi satu. Ya Allah, oh ya Allah. 5-5-nya diberikan jadi satu, diturunkan oleh Allah. Fa'arsalna, Allah yang menurunkan. Karena kamu begedutnya bukan main. Daya, baik. Kalau begitu, maka mereka nyari jalan keluar sebab masih kepingin hidup. Lanjut 134. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersama. Falamma waqa alaihimur rijz, maka ketika mereka ditimpa yang diterangkan tadi, yakni ada 5, ada tofan, ada belalang, ada kuman, ada katak menjijikkan, dan semua air berubah menjadi darah. Akhirnya mereka ngerengek-ngerengek nyari Nabi Musa. Wahai Musa, qalu ya Musa ud'u lana rabbaka. Wahai Nabi Musa, berdoalah kamu kepada kami, untuk kami. Berdoalah Anda untuk kami menghilangkan berbagai macam musibah yang sedang kami alami ini. Berdoalah, berdoalah. Apa bayarannya? Bayarannya, wahai Musa, kalau sekiranya doamu manjur, berbagai macam balak bencana ini hilang, ojo khawatir, kami akan beriman kepadamu dengan rame-rame. Ojo khawatir, ojo khawatir. Dan silakan Bani Israel pergi bersamamu. Kami merdekakan, kami tidak akan memusuhi mereka. Itu janji. Jadi janji yang pertama, kalau bencana ini mampu dihilangkan sesuai dengan lewat doamu, dengan tawassulmu, jangan khawatir, kami beriman kepada dirimu lewat Tuhanmu yang selama ini kamu percaya. Dan Bani Israel tidak kami tindas. Janji tinggal janji. Dan inilah yang banyak dibuktikan oleh para partai politik. Janjinya yang kedua berusak keranjang bejat. Barang wis dadi temenan dilantik tok Jakarta. Lho sampean parani yo angel, angel. Angel. Angel, angel. 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 Kapan Pak Un yang dari Jakarta ini pulang? Ketika wis gak menjabat, kebetulan kena penyakit, tidak lama kemudian stroke. Di saat stroke ditangkap KPK, wes entek wes, habis sudah. Subhanallah. Kapan nama Masjid Al Badar? Ya waktu stroke itu mbak seyek-seyek karo diterop putune. Waktu menjabat lewat lewat dulu waktu durung tadi sering iktikaf di sini sering. Tapi berhubung tadi gawe dasi ya sodok repot, tidak ada waktu, tidak ada waktu. Kapan waktunya longgar? Ketika diberangkatkan menuju ke kuburan, insya Allah longgar waktunya, insya Allah. Daya, baik. Bagaimana ini? Nabi Musa mau tidak berdoa? Ternyata mau, mau. Dengan jiwa kemanusiaannya yang tinggi, Nabi Musa menghantarkan doa. Mudah-mudahan sesuai dengan janjinya mereka penuhi. Begitu. Yes, 135. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkari.
Falamma kashafna anhum rijz ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun. Manakala tetapi setelah kami hilangkan azab itu semua pelan-pelan hilang dari mereka hingga batas waktu tertentu, maka mereka lupa dengan teken kontraknya kemarin. Katanya rame-rame masuk Islam. Yang kedua, Bani Israel dilepaskan, tidak jadi ditindas. Dua-duanya dilupakan. Dua-duanya dilupakan. Padahal dulu sudah teken kontrak dengan materai 10.000. Allahu Akbar. Janji tinggal janji. Sekarang dilupakan. Nek wis ngene ya apa kira-kira? Allah kejam enggak? Enggak. Karena sudah bertahap. Pertama, bertahun-tahun lamanya tidak turun hujan. Dua, Nabi Musa menjadi kepotokan, tapi sabar. Akhirnya diturunkan 5 oleh Allah. Belek 5. Lep. Dan mereka DP nyari Nabi Musa, yakni orang yang dinamakan sakti, dekat hubungan dengan Allah, untuk ngangkat kedua tangan berdoa agar 5-limanya dilenyapkan. Benar, dengan proses lambat laun 5-limanya hilang. Tapi mereka janji tinggal janji, mereka melupakan janji. Akhirnya Allah turun pesneleng yang terakhir. Yes, lanjut, terakhir. Maka kami hukum sebagaimana di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Fantaqomna minhum fa'araqnahum fil yam. Kami hukum mereka, kami tenggelamkan mereka di Laut Kulzum, di Laut Merah, perbatasan antara Afrika dan Asia ke Mekah. Subhanallah. Kami hukum mereka ketika mereka ngejar Nabi Musa, dan kami tenggelamkan mereka dengan air nutup kembali. Mereka nyunyut habis. Fantaqomna anhum, fantaqomna minhum. Kami hukum di antara mereka. Fa'aghraqnahum, bentuk hukumannya adalah kami tenggelamkan fil yam, di laut. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina, disebabkan karena kedustaan mereka di dalam ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan ternyata mereka ingkar janji. Allah tidak kereng, enggak. Allah tidak ekstrim. Mereka ditenggelamkan rame-rame disebabkan karena mereka ingkar janji, dan mereka sekali lagi terhadap ayat-ayat kami mendustakan, tidak bisa ngambil pelajaran. Inilah hukuman Allah. Maka untung kita di subuh yang pagi ini masih punya, bisa bernafas lega. Marilah kita kembali yadzakkarun, agar kita disuruh kembali kepada peringatan Allah. Jangan sampai niru kelompoknya kaum Kipti di bawah bimbingan Nabi, di bawah bimbingan Fir'aun laknatullah. Ikutilah di bawah bimbingan Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Tugas utama Nabi Musa dikirim ke Bani Israel, ke Mesir, tidak lain untuk membebaskan Bani Israel dalam cengkeraman kuku tajamnya Fir'aun. Apa ada mereka yang tertindas di sekitar kita? Ada, walaupun tidak, skalanya tidak sebesar Fir'aun. Saudara kita, tetangga kita, mohon maaf, pagi ini belum bisa ke masjid karena mereka denger-denger mereka punya bank tetil, atau mereka, mohon maaf, 2 bulan lagi kontraknya habis, tapi mereka tidak sanggup untuk melanjutkan. Apa kita biarkan berlalu begitu saja? Subhanallah. Mereka ditindas oleh keadaan. Mari kita tolong, mari kita santuni. Dalam Muhammadiyah dinamakan filantropi. Mari kita ambil bagian untuk empati kepada saudara-saudara kita yang nasibnya seperti itu. Matur nuwun atas perhatian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.